pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Yang pertama, vaksin COVID-19 menjadi faktor penentu. Harapannya dengan vaksin tersebut tercipta herd immunity dan ekonomi berangsur pulih. Yang kedua, protokol kesehatan untuk ekonomi berkelanjutan. Dengan terbiasa pelaku ekonomi untuk lebih memperhatikan faktor higienis dan keseimbangan lingkungan, maka akan memberikan dampak positif bagi ekonomi kita ke depannya. Yang ketiga, level confidence yang positif di sektor keuangan. Bank Indonesia atau BI akan terus melanjutkan kebijakan yang extraordinary agar menjaga volatilitas nilai tukar rupiah di level yang aman. Keempat, ditopangnya UMKM. Ekonomi Indonesia bakal rebound. UMKM merupakan segmen industri yang tangguh menghadapi pandemi. Industri ini dapat dengan cepat beradaptasi dengan kondisi pandemi dan siap menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi industri UMKM untuk ekonomi nasional saat ini sebesar 63%. Pemerintah telah berkomitmen mengucurkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sekitar lebih dari 600 triliun, 60% diantaranya untuk sektor UMKM. Hal ini dilakukan agar 64 juta unit UMKM di Indonesia dapat mendorong kenaikan konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan upaya pemerintah menarik gerbong ini agar lebih berkontribusi di kancah ekspor luar negeri. Yang kelima, pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi masyarakat, khususnya konsumsi kelas menengah atas, yang menjadi mayoritas penyumbang pertumbuhan dengan adanya vaksin. Keenam, peningkatan investasi. Dengan penyederhanaan perizinan bagi usaha mikro hingga lewat diberlakukannya peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, maka diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan. Yang ketujuh, pemulihan ekonomi nasional. Walaupun pengeluaran telah dialokasikan untuk PEN, tapi sudah diintegrasikan ke APBN 2021 sehingga total anggaran PEN dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 2021. Nomor 8. Peningkatan ekspor akibat mulai pulihnya perekonomian global. Pertanyaan nomor 2 ialah mengapa Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Pendapat kami mengenai pertanyaan tersebut adalah karena di Indonesia, pusat industri berasal di Pulau Jawa. Banyak sekali kawasan-kawasan industri di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya. Hal ini dikarenakan industri-industri tersebut mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah kemudahan akses distribusi dan juga pusat pemerintahan. Dengan kemudahan akses distribusi, maka biaya transportasi dapat ditekan dan juga pusat pemerintahan dapat mempermudah perusahaan untuk memperoleh perizinan. Ditambah lagi, biasanya tempat produksi akan selalu mendekati sumber bahan baku. Oleh sebab itu, Pulau Jawa menjadi tempat yang paling ideal bagi industri-industri di tanah air, mulai industri barang sampai dengan jasa keuangan. Jadi, karena aktivitas ekonomi berpusat di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa juga merupakan pusat industri manufaktur, di mana porsi industri manufaktur 20% terhadap PDB. Dan Pulau Jawa juga merupakan sumber industri berasal dan pusat keuangan. Sehingga Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat beberapa faktor yang memicu pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Yang kedua, sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.
Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Yang keempat, budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Yang kelima, sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan, semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. Masalah yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada saat ini dan bagaimana cara mengatasinya. Masalah yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat pandemi, kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Seiring dengan kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2020 tercatat 2,84%, kemudian pada triwulan 2 2020 mengalami kontraksi 5,51% dan triwulan 3 terkontraksi 4,04%. Daya beli masyarakat turun terutama karena berkurangnya penghasilan di samping karena terbatasnya aktivitas di tengah semua ketidakpastian masyarakat, terutama golongan menengah ke atas. Mengirim pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitas atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28% dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja berdampak pandemi. Jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,56 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53% menjadi 50,77 juta orang. Dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja, sebaliknya jumlah pekerja informal melonjak 60,47% menjadi 77,68 juta orang. Sementara salah satu indikator dari lemahnya daya beli terlihat dari sisi penjualan real yang tercatat masih mengalami kontraksi. Indeks penjualan real IPR November tercatat masih mengalami kontraksi 1,2%, lebih baik dibandingkan kontraksi pada Oktober di angka 5,3%. Perbaikan terjadi pada sebagian besar kelompok barang dengan penjualan sedang, bahan bakar, kendaraan bermotor, serta saku cadang dan aksesoris tumbuhan positif. Cara pemerintah mengatasi masalah yang dihadapi saat meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada saat ini. Saat ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat harus bersosial distancing, yang membuat kegiatan-kegiatan sementara diberhentikan. Hal ini tersebut sangat berdampak bagi perekonomian, tidak terkecuali Indonesia yang mengalami kemunduran ekonomi yang signifikan. Meningkat hal tersebut, pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat dengan menyiapkan 5 langkah agar perekonomian nasional kembali positif, yaitu 1. Melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus.
2. Pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Airlangga Hartarto bertindak sebagai pemimpin dan Erick Thohir selaku ketua pelaksana. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. 3. Pemerintah memberi bantuan kredit bunga rendah dan menyiapkan program agar UMKM kembali bergeliat. Salah satu kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. 4. Pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah 30 triliun di himpunan bank milik negara dan 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah. Berkat langkah tersebut, penyaluran kredit perbankan mulai membaik. 5. Pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Mengapa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? Menurut pendapat kami, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan parameter dalam pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di era sekarang ini, kemajuan pada bidang iptek menunjukkan kemajuan suatu bangsa, yang berarti kemajuan pada bidang iptek sejalan dengan pembangunan ekonomi. Jadi, jika pemanfaatan pada bidang iptek telah dilakukan secara optimal, maka pembangunan ekonomi suatu bangsa telah maju.